Hukum Tuhan itu kan katanya abadi ya, tapi kenapa kok kalau kita lihat, hukum itu seolah berubah dari zaman ke zaman? Aneh nggak sih? Nah, dalam bahasan kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah pandangan yang jujur aja cukup radikal. Kita akan telusuri evolusi hukum ilahi, mulai dari zaman Adam sampai sebuah visi besar untuk masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling panas dulu. Sering banget kan kita dengar tuduhan, itu kan kultus. Gampang banget ngasih label kayak gitu, apalagi di zaman sekarang yang serba heboh. Tapi, sebenarnya apa sih yang ada di balik tuduhan itu? Yuk, kita kupas lebih dalam. Nah, di balik tudingan kultus tadi, ternyata ada misi yang jauh berbeda. Intinya, bukan soal mengontrol orang, tapi justru punya tujuan yang sangat mendasar, merawat bumi ini, persis seperti tugas yang diberikan kepada Adam dulu. Dan juga membantu kita semua, umat manusia, untuk mencapai potensi terbaik kita. Jadi, ini lebih ke soal restorasi, perbaikan, bukan isolasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan lihat gimana semua ini berkembang dari misi awalnya lalu masuk ke perjanjian-perjanjian kuno sampai nanti kita lihat visinya untuk masa depan. Lengkap pokoknya. Jadi kita mulai dari misinya dulu ya, kedamaian dan pemahaman. Nah, semua ini akarnya dari satu tugas yang sangat fundamental. Pandangan dasarnya tuh gini, manusia diciptakan untuk jadi penjaga bumi, tugas kita itu meneladani sifat-sifat Tuhan seperti cinta dan kemurahan hati. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada niat Tuhan. Kita disuruh merawat taman ini, mencapai potensi penuh, hidup damai. Tapi di sisi lain, realitanya kita malah jadi kekuatan perusak, mencemari planet, dan bahkan diambang kehancuran total. Jomplang banget kan? Nah, kesenjangan inilah yang jadi alasan kenapa hukum ilahi itu jadi perlu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Gimana perjanjian-perjanjian pertama itu muncul? Jadi, ceritanya Tuhan itu nggak langsung ngasih setumpuk aturan. Hukum itu datangnya bertahap. Dan ini penting, hukum itu adalah respons langsung atas kesalahan manusia. Kita mulai dari yang paling awal. Di sini, kita mulai lihat polanya. Awalnya, hukumnya simpel banget, perjanjian Adam itu cuma satu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Udah, itu aja. Tapi, muncullah pelanggaran pertama. Kain membunuh Habel. Ini bukan cuma kejahatan biasa, ini mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Nah, karena itulah perlu ada obat dari Tuhan. Dan obat itu datang dalam bentuk hukum Nuh. Jadi ini adalah tahap hukum selanjutnya. Anggap aja ini seperti reaksi ilahi, semacam mekanisme perlindungan biar manusia nggak hancur dengan sendirinya. Karena ada masalah baru, ya perlu ada aturan baru dong. Nah, aturan-aturan baru di zaman Nuh ini spesifik banget. Membunuh dilarang keras, hukumannya nyawa dibayar nyawa. Boleh makan daging, tapi ada caranya. Hewannya harus disembelih dulu. Nggak boleh makan makhluk hidup atau minum darah. Jadi poin pentingnya, semua aturan ini bukan asal-asalan. Semuanya buat mengatasi masalah nyata pada waktu itu untuk menjaga masyarakat tetap sehat dan damai. Lihat deh lini masa ini. Kelihatan jelas kan perkembangannya? Zaman Adam, perintahnya simpel, berkembang biak. Zaman Nuh, masalahnya pembunuhan dan cara makan yang salah. Jadi muncul aturan baru soal itu. Lalu zaman Abraham, masalahnya penyembahan berhala, muncullah larangan soal itu dan sunat. Polanya jelas banget, masalah baru, hukum baru. Hukum itu beradaptasi. Oke, sekarang kita naik level. Kita akan bahas sesuatu yang agak lebih rumit, yaitu soal menyempurnakan hukum Musa. Mungkin kedengarannya seperti menghapus hukum lama ya, tapi di sini idenya bukan pembatalan, tapi lebih ke proses penyempurnaan. Yesus sendiri bilang, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Nah, kutipan ini jadi kuncinya. Idenya adalah, wahyu yang datang kemudian itu sifatnya menyempurnakan, bukan menghancurkan atau mengganti total yang sudah ada. Ini soal melengkapi, bukan merusak. Biar lebih jelas, kita ambil contoh soal perceraian. Di hukum Musa, perceraian itu diizinkan. Tapi di hukum Yesus, perceraian itu tidak diizinkan. Loh, kok beda? Nah, alasannya, Musa mengizinkan itu cuma karena kerasnya hati manusia saat itu. Semacam konsesi. Sementara Yesus datang untuk mengembalikan hukum itu ke niat awal Tuhan. Apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan dipisahkan manusia. Jadi ini adalah proses penyempurnaan. Oke, sampai sini kelihatannya logis ya, konsep penyempurnaan itu. Tapi, ceritanya jadi lebih rumit lagi. Di kelanjutan kenabian setelah itu, muncul sesuatu yang kalau dilihat sekilas,
kok seperti kontradiksi, seperti mundur lagi. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau Yesus sudah menyempurnakan hukum dengan melarang perceraian, kenapa Nabi Muhammad mengizinkannya lagi? Ini kan aneh, seolah-olah balik lagi ke hukumnya Musa. Nah, disinilah kita butuh penjelasan yang lebih dalam lagi. Jawabannya ternyata ini adalah bentuk penyempurnaan yang lebih jauh lagi. Jadi, Nabi Muhammad mengizinkan perceraian itu bukan sebagai aturan umum untuk semua orang, tapi untuk tujuan yang sangat spesifik dan lebih tinggi, yaitu cinta tanpa pamrih. Contohnya, seorang mukmin bisa menceraikan istri keduanya untuk dinikahkan dengan mukmin lain yang miskin dan belum menikah. Ini sebuah tindakan pengorbanan yang luar biasa. Jadi intinya begini, meskipun secara teknis boleh, perceraian itu hanya untuk kondisi super luar biasa yang dasarnya pengorbanan diri. Bukan karena alasan sepele seperti, udah nggak cocok lagi. Bahkan disebutkan, perceraian itu adalah hal yang paling dibenci Tuhan dan bisa mengguncang tahtanya. Ini menegaskan kalau izin ini sangat-sangat bersyarat. Oke, dari semua perdebatan tadi, kita sampai pada puncaknya. Apa sih kunci dari hukum abadi ini? Di sini kita akan membahas solusi akhir untuk masalah paling besar, bagaimana caranya menerapkan hukum kuno di zaman modern kita sekarang. Coba pikirkan deh, bagaimana kita menerapkan hukum-hukum kuno ke masalah modern seperti internet, televisi, atau isu-isu zaman sekarang lainnya. Kalau kita paksakan interpretasi yang kaku, yang terjadi malah konflik dan perpecahan kan? Ini masalah utamanya. Yesus pernah bilang, hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini prinsip yang fundamental banget. Maksudnya, hukum Tuhan itu ada untuk melayani kita manusia, bukan sebaliknya, kita diperbudak oleh hukum. Artinya apa? Artinya, hukum itu butuh interpretasi yang bijak, yang fokusnya pada kebaikan manusia. Dan disinilah solusi utamanya ditawarkan, yaitu perlunya ada seorang pemandu yang hidup atau living guide di setiap zaman. Entah itu nabi, rasul, atau imam. Dialah yang memegang kunci wewenang untuk menafsirkan dan menyempurnakan hukum. Tujuannya, mencegah konflik dan menyatukan umat manusia. Nah, dengan semua kerangka berpikir tadi, kita menuju ke bagian akhir, masa depan persatuan. Apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ini bukan cuma soal hukum dan aturan, tapi tentang dunia seperti apa yang ingin diciptakan. Jadi, visi besarnya itu seperti ini. Pertama, menyatukan semua orang di bawah satu tafsir hukum ilahi yang benar. Kedua, mengakhiri korupsi, pertumpahan darah, dan perang agama. Ketiga, menciptakan dunia yang penuh damai, cinta, dan pencerahan. Dan yang terakhir, memastikan pemimpin yang paling bijaksana dan adil yang memandu umat manusia. Ini adalah puncak dari semua proses evolusi tadi. Kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup menantang. Pertanyaan ini merangkum semua yang kita bahas tadi, dan saya mau Anda benar-benar memikirkannya. Untuk menciptakan dunia yang sempurna, haruskah hukum ilahi terus-menerus berevolusi melalui seorang pemandu yang hidup? Coba renungkan.